Los Angeles, 15 Januari 1947. Pagi itu udara terasa dingin. Kabut tipis menyelimuti kawasan Leimert Park. Seorang ibu rumah tangga bernama Betty Bersinger sedang berjalan bersama anak kecilnya. Hari itu tampak biasa, tak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu di tanah kosong dekat trotoar. Awalnya ia mengira itu manekin, tubuh boneka pajangan yang dibuang sembarangan. Namun saat ia mendekat, semuanya berubah. Itu bukan manekin, itu tubuh seorang wanita muda. Tubuhnya terpotong menjadi dua. Kulitnya pucat, darah nyaris tidak terlihat. Tangannya diangkat ke atas kepala, dan wajahnya tersenyum aneh. Akibat sayatan brutal dari sudut bibir hingga telinga. Pemandangan itu begitu mengerikan, sampai polisi Los Angeles menyebutnya sebagai salah satu kasus pembunuhan paling sadis yang pernah mereka lihat. Korban itu bernama Elizabeth Short, namun dunia kemudian mengenalnya dengan nama lain, The Black Dahlia. Elizabeth Short lahir pada 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts. Ia tumbuh di tengah kehidupan yang tidak mudah. Saat masih kecil, ayahnya tiba-tiba menghilang setelah bisnisnya bangkrut selama depresi besar. Keluarganya percaya ia bunuh diri. Namun beberapa tahun kemudian, ternyata sang ayah masih hidup. Elizabeth tumbuh menjadi gadis muda yang dikenal cantik, rambut hitam, kulit pucat, mata gelap. Ia menyukai film. Ia bermimpi menjadi aktris terkenal di Hollywood. Seperti banyak anak muda lainnya, pada era itu Elizabeth pergi ke California untuk mengejar mimpi. Namun kenyataan, Hollywood tidak seindah yang dibayangkan. Ia hidup berpindah-pindah, kadang tinggal di hotel murah, kadang menumpang di rumah teman. Ia memang dikenal senang berdandan dan tampil glamor, tetapi secara ekonomi, hidupnya tidak stabil. Elizabeth juga sering bergaul dengan tentara, pelaut, dan pria-pria muda. Karena itulah media kemudian membentuk citra dirinya sebagai wanita misterius. Padahal banyak cerita tentang dirinya yang ternyata dibesar-besarkan surat kabar. Menariknya, Elizabeth Short tidak pernah menyebut dirinya Black Dahlia. Julukan itu dibuat media setelah kematiannya. Pada tahun 1946, film noir berjudul The Blue Dahlia sedang populer di Amerika. Karena Elizabeth sering memakai pakaian hitam dan memiliki rambut hitam pekat, wartawan memulai menjulukinya Black Dahlia. Namun itu terdengar dramatis, gelap, misterius, dan media langsung menjadikannya sensasi nasional. Namun di balik nama terkenal itu, ada kenyataan tragis. Seorang wanita muda berusia 22 tahun dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Ketika polisi tiba di lokasi pada 15 Januari 1947, mereka langsung sadar bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Tubuh Elizabeth ditemukan telanjang. Tubuhnya dipotong tepat di bagian pinggang menggunakan teknik yang sangat presisi. Belakangan diketahui, pemotongan itu kemungkinan menggunakan prosedur medis bernama hemicorectomy. Artinya, pelaku mungkin memiliki pengetahuan anatomi atau medis. Tubuh korban juga telah dicuci. Darah hampir tidak ada di lokasi. Artinya, Elizabeth kemungkinan dibunuh di tempat lain. Lalu tubuhnya dibuang di sana. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Mulut Elizabeth disayat dari kedua sisi hingga membentuk senyum menyeramkan. Teknik luka seperti itu dikenal sebagai istilah Glasgow Smile. Tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Polisi percaya Elizabeth mengalami kekerasan brutal sebelum dibunuh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pelaku tampaknya sengaja menata tubuh korban. Tubuh itu diposisikan secara rapi, seolah menjadi pertunjukan. Seolah pelaku ingin dunia melihat apa yang telah ia lakukan. Autopsi menunjukkan bahwa Elizabeth meninggal akibat pendarahan hebat dan benturan di kepala. Tubuhnya juga mengalami banyak luka sayatan dan memar. Namun polisi kesulitan menemukan petunjuk. Tidak ada saksi mata, tidak ada tempat pembunuhan yang jelas, dan teknologi forensik tahun 1947 masih sangat terbatas. Meski begitu, kasus ini langsung menjadi berita utama nasional. Surat kabar berlomba-lomba memberitakan detail pembunuhan.
Dan disinilah masalah mulai muncul. Media mulai mencampur fakta dengan sensasi. Banyak cerita tentang Elizabeth dibuat berlebihan. Ia digambarkan sebagai femme fatale, wanita malam, sosok misterius Hollywood. Padahal banyak teman Elizabeth mengatakan ia sebenarnya hanya gadis muda yang sedang mencari kehidupan lebih baik. Namun media membutuhkan cerita dramatis, dan kasus Black Dahlia berubah menjadi obsesi nasional. Beberapa hari setelah tubuh Elizabeth ditemukan, sebuah amplop misterius dikirim ke kantor surat kabar Los Angeles. Di dalamnya terdapat akte kelahiran Elizabeth, kartu identitas, foto, dan barang pribadi miliknya. Semua barang itu dibersihkan menggunakan bensin agar bebas sidik jari. Pengirimnya menandatangani surat dengan nama Black Dahlia Avenger. Polisi percaya surat itu memang berasal dari pelaku, karena hanya pembunuh yang mungkin memiliki barang-barang pribadi korban. Namun meski begitu, identitas pengirim tidak pernah ditemukan, dan kasus ini semakin misterius. Kasus Black Dahlia menjadi salah satu investigasi terbesar dalam sejarah LAPD. Lebih dari 150 orang pernah diperiksa. Beberapa mengaku sebagai pembunuh, tapi banyak pengakuan ternyata palsu. Ada dokter, ada tentara, ada artis, ada kriminal. Bahkan beberapa nama terkenal Hollywood ikut dikaitkan, namun tidak ada bukti yang benar-benar kuat. Salah satu teori paling terkenal datang dari Steve Hodel. Steve adalah mantan detektif LAPD. Pada tahun 2003, ia menuduh ayahnya sendiri, George Hodel, sebagai pembunuh Black Dahlia. George adalah seorang dokter dan dianggap memiliki kemampuan medis yang sesuai dengan mutilasi korban. Steve juga menemukan foto wanita yang diduga Elizabeth di rumah ayahnya. Namun hingga kini, teori itu tetap kontroversial. Tidak ada bukti definitif yang benar-benar membuktikan George Hodel sebagai pelaku. Kasus Black Dahlia terjadi di era yang unik. Amerika baru saja keluar dari Perang Dunia Kedua. Hollywood sedang berada di puncak kejayaan, tetapi di balik gemerlap lampu kota Los Angeles, ada sisi gelap yang jarang terlihat. Korupsi, kriminalitas, eksploitasi. Banyak anak muda datang ke Hollywood membawa mimpi besar, namun tidak semuanya berhasil. Elizabeth Short menjadi simbol tragis dari mimpi Hollywood yang hancur. Seorang gadis muda yang ingin terkenal, tetapi justru menjadi terkenal karena kematiannya. Dan media saat itu ikut memperbesar tragedi tersebut. Kasus ini berubah menjadi campuran antara kriminalitas, obsesi publik, dan budaya sensasionalisme. Ada banyak alasan mengapa kasus Black Dahlia tetap menjadi misteri. Pertama, teknologi forensik pada tahun 1947 masih sangat terbatas. Tidak ada tes DNA modern, tidak ada CCTV, tidak ada database digital. Kedua, lokasi pembunuhan sebenarnya tidak pernah ditemukan. Artinya banyak bukti penting mungkin hilang. Ketiga, media terlalu terlibat. Setiap hari surat kabar menerbitkan rumor baru, informasi palsu bercampur dengan fakta. Dan itu membuat penyelidikan semakin kacau. Banyak orang bahkan datang mengaku sebagai saksi hanya demi perhatian media. Akibatnya, polisi kesulitan memilah informasi yang benar. Dan seiring waktu berjalan, bukti mulai hilang, saksi mulai meninggal. Kasus itu akhirnya berubah menjadi cold case paling terkenal di Amerika. Cerita tentang Elizabeth muncul di buku, film, dokumenter, dan serial kriminal. Ia menjadi simbol misteri Hollywood. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Di balik semua teori dan sensasi media, Elizabeth Short adalah manusia nyata. Ia bukan sekedar karakter horor. Ia adalah wanita muda dengan mimpi, harapan, dan kehidupan yang terhenti secara brutal. Banyak peneliti modern mencoba memisahkan fakta dari mitos. Karena selama puluhan tahun, media sering menggambarkan Elizabeth secara tidak adil. Padahal banyak tuduhan tentang dirinya tidak pernah terbukti. Dan hingga hari ini, kebenaran tentang siapa pembunuhnya mungkin sudah terkubur selamanya.